Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Allah Muhammad SAW, yang dimana dia telah memperjuangkan Islam sampai sekarang hingga kita bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Adapun dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kultum yang berjudul Jihad Istiqomah setelah Ramadan. Ramadan telah meninggalkan kita, berganti Syawal. Kita sebagai umat Muslim patut merasa sedih karena ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Momen yang ditunggu-tunggu setiap tahun ini telah pergi, yang dimana bulan itu mempunyai keutamaan yang tertentu. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima di sisinya dan dipertemukan kembali kepada Ramadan yang akan datang. Sejatinya setelah Ramadan kita harus sudah terbiasa melakukan amalan-amalan wajib maupun sunnah, karena kita sudah diuji selama 30 hari berturut-turut untuk melakukan amalan-amalan itu. Tujuannya untuk menjadi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sejauh mana pembelajaran kita dari bulan puasa ini? Bulan puasa sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bulan yang penuh dengan ujian. Apakah kita lulus dengan ujian itu, berarti kita sukses dalam melakukan ibadah puasa. Jika amalan-amalan kita yang pernah kita lakukan di bulan puasa ternyata tidak bisa dilakukan setelah puasa, maka kita telah gagal melakukan ujian di bulan puasa itu. Sungguh Ramadan telah banyak memberikan kita pelajaran tentang kepribadian seorang muslim dalam rangka melahirkan insan yang bertakwa. Di antaranya itu, pertama, semangat beribadah dan beramal soleh. Ramadan lalu mengajarkan kita untuk semangat beribadah dan beramal soleh. Maka setelah Ramadan diharapkan kita mampu mempertahankan ibadah dan amal soleh itu, baik secara kualitas maupun kuantitas. Ibadah dan amal soleh itu tidak hanya disyariatkan untuk bulan Ramadan saja, tetapi sesungguhnya diperintahkan untuk sepanjang masa selama kita hidup di dunia yang fana ini. Inilah tugas utama kita hidup di dunia sebagai makhluk Allah sesuai dengan firman-Nya, yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Kedua, menjaga diri dari maksiat. Ramadan telah mengajarkan kita untuk menjaga diri dari maksiat lewat ibadah puasa selama 30 hari berturut-turut. Selama kita berpuasa, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala makan, minum, berkata kotor, caci maki, dan lain sebagainya. Maka setelah Ramadan, sejatinya kita harus bisa menahan diri dari maksiat, karena kita sudah terlatih di bulan Ramadan selama 30 hari berturut-turut. Yang ketiga, suka membantu dan mencintai saudara seiman. Kita sudah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 30 hari untuk selalu berempati kepada orang-orang yang butuh uluran tangan kita dengan cara berinfak, bersedekah, berzakat, berbuka puasa. Maka hal ini kita harus terapkan setelah Ramadan. Kita harus sering membantu orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita agar mereka tidak kesusahan lagi. Yang keempat, selalu menjaga salat berjamaah. Di bulan Ramadan kita sudah terbiasa melakukan salat berjamaah seperti tarawih, witir, salat 5 waktu, dan lain sebagainya. Maka kita harapkan setelah Ramadan kita harus tetap menjaga salat berjamaah melalui salat 5 waktu. Yang keutamaannya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari, orang yang melakukan salat berjamaah mendapatkan 27 kali lipat pahala daripada salat sendiri. Yang kelima, menjaga salat sunnah. Di bulan Ramadan kita sudah terlatih melakukan amalan-amalan sunnah seperti salat tarawih, salat witir,
salat sunnah fajar, salat duha, dan lain sebagainya. Maka sepatutnya setelah Ramadan kita harus terlatih melakukan itu. Misalnya salat sunnah rawatib, keutamannya dibangunkan rumah di surga, hadis riwayat Muslim. Salat duha, keutamannya seperti pahala orang yang bersedekah. Salat sunnah fajar, keutamannya sangatlah luar biasa, yaitu lebih baik dunia dan seisinya. Yang keenam, suka membaca Al-Quran. Ramadan telah mengajarkan kita untuk selalu baca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, mentadaburinya, menghafalkannya, dan lain sebagainya. Maka sudah sepatutnya setelah Ramadan kita harus terapkan ini, dekat dengan Al-Quran, mentadaburinya, mempelajarinya, menghafalkannya, agar kita mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Itu adalah sebagian dari keutamaan membaca Al-Quran. Keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama, mendapatkan syafaat di akhirat kelak, hadis riwayat Muslim. Yang kedua, orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya adalah orang yang terbaik, hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, orang yang membaca Al-Quran satu hurufnya mendapatkan satu pahala dan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, hadis riwayat Muslim. Di sini sangatlah banyak keutamaan baca Al-Quran. Ini sangat memotivasi kita untuk selalu membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, mentadaburinya, menghafalkannya, dan yang terlebih lagi mengajarkannya kepada orang lain. Mungkin cukup sekian kultum singkat yang saya dapat bawakan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.